Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan membahas salah satu ratu paling terkenal di dunia, yaitu Ratu Mary pertama atau Mary Tudor, ratu dari kerajaan Inggris dan Irlandia. Seorang ratu yang terkenal dengan julukannya Bloody Mary, julukan yang diberikan karena kekejamannya saat memerintah dengan melakukan persekusi terhadap kaum Kristen Protestan di Inggris. Mary lahir di Istana Placentia pada tanggal 18 Februari 1516. Ayahnya adalah Raja Henry ke-8, Raja Inggris dan Irlandia, dan ibunya Catherine of Aragon, istri pertama dari Raja Henry. Mary adalah anak satu-satunya dari pasangan Henry dan Catherine. Sebenarnya Mary memiliki beberapa saudara, ada 4 lebih tepatnya, yang tragisnya meninggal semua di saat masih balita. Mary adalah satu-satunya yang berhasil tumbuh dewasa. Karena itu, kelahiran Mary disambut dengan meriah oleh orang tuanya dan penduduk kerajaan setelah sebelumnya menderita duka mendalam akibat tragedi yang saya sebutkan tadi. Meski sangat menyayangi Mary, tapi sebagai seorang penguasa, Raja Henry ke-8 memilih menggunakan putrinya ini sebagai alat diplomasi. Karena itulah, untuk membangun aliansi dengan kerajaan Prancis, pada saat baru berusia 2 tahun, Mary dijodohkan dengan Dauphin atau putra mahkota kerajaan Prancis yang bernama Francis III, yang saat itu juga baru berusia 10 hari. Tapi 4 tahun kemudian perjodohan itu dibatalkan karena masalah politik. Kemudian setelah itu, Mary dijodohkan lagi dengan sepupunya Charles V, kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci yang berusia 22 tahun. Perjodohan ini juga nanti akan dibatalkan beberapa tahun kemudian. Sebagai seorang putri kerajaan, Mary dibesarkan dengan pendidikan yang sangat baik. Proses pendidikan itu diawasi secara langsung oleh ibunya sendiri, Ratu Catherine. Salah satu guru yang sangat berpengaruh di masa kecil Mary adalah Juan Louis Vives, seorang cendekiawan Renaissance terkenal yang mendidik Mary dalam berbagai hal, termasuk teologi agama sebagai penganut Kristen Katolik. Pendidikan dari Vives ini membuat Mary tumbuh menjadi penganut Kristen Katolik yang kuat. Sejak berusia 9 tahun, Mary telah pandai dalam berbagai bahasa seperti Prancis, Spanyol, dan Latin. Ia juga lincah dalam menari dan bermain alat musik. Bahkan ada yang bilang kalau Mary memiliki hobi mengendarai kuda dan berburu, hobi yang diambil dari ayahnya, Raja Henry. Raja Henry sendiri meski sangat menyayangi Mary, lebih memilih anak laki-laki yang bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Pada masa itu, konsep seorang wanita yang menjadi penguasa kerajaan adalah konsep yang asing, karena wanita dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Meskipun Mary sendiri sudah menunjukkan keahlian dalam berpolitik. Raja Henry dan Catherine sendiri juga berusaha lagi untuk memiliki anak laki-laki, yang sayangnya upaya mereka tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat Mary menjadi penerus satu-satunya Raja Henry ke-8 atas tahta kerajaan Inggris. Saat memasuki usia 9 tahun, Raja Henry mengirim Mary ke Kastil Ludlow di Wales untuk memimpin Dewan Wales atau Council of Wales and the Marches. Posisi ini adalah posisi yang hanya diberikan kepada seorang pangeran yang bergelar Pangeran Wales atau Prince of Wales saja. Gelar Prince of Wales adalah gelar yang diberikan kepada pewaris resmi tahta kerajaan Inggris. Dengan diberikannya posisi ini dari Raja Henry, Mary secara tidak langsung menjadi pewaris sah dari sang ayah, sehingga disebut sebagai Princess of Wales. Hal ini mungkin dilakukan untuk memberikan Mary pengalaman dalam memerintah sekaligus memperkuat hubungan antara Inggris dan Wales. Perlu diingat, untuk menjadi Prince of Wales, seseorang diharuskan untuk melakukan seremoni atau upacara pengangkatan, agar secara resmi menerima gelar itu. Tapi Mary sama sekali tidak diberikan upacara penobatan tersebut, karena Raja Henry masih berharap memiliki seorang putra sebagai penerusnya. Hubungan antara Henry dan Catherine akan semakin menjauh karena ketidakmampuan Catherine untuk memberikan anak laki-laki kepada Henry.
Tapi karena satu-satunya pewaris Henry adalah Mary, Raja Henry tetap memberikan dukungan terhadap Mary dalam memimpin Wales. Meski secara rahasia ia ingin menceraikan Catherine untuk menikah lagi, dengan harapan pernikahan baru itu akan membuahkan seorang putra. Hal itu datang ketika Raja Henry bertemu dengan Anne Boleyn. Raja Henry jatuh cinta dengan Anne dan menjalin hubungan dengannya. Pada awalnya secara diam-diam, tapi seiring waktu hubungan mereka akan menjadi pengetahuan publik. Mary sendiri akan tinggal di Wales sampai pada usia 12 tahun, yaitu pada tahun 1528 ketika ia dipulangkan dari Wales kembali ke London. Saat Mary tiba, suasana istana telah berubah. Hubungan antara Raja Henry dan ibunya Catherine yang telah harmonis selama belasan tahun kini terputus. Raja Henry memutuskan untuk menceraikan Catherine dan menikah lagi dengan Anne Boleyn. Tapi untuk menceraikan Catherine, Raja Henry harus meminta izin dulu kepada Paus Katolik di Roma. Namun permintaannya ini tidak diterima oleh Paus Clemens ke-7. Secara singkatnya, ketidaksetujuan Paus atas permintaan perceraian dari Raja Henry menyebabkan kerajaan Inggris berpisah dari Gereja Katolik dan menjadi Kristen Protestan, dengan Raja Henry mendirikan Gereja Inggris atau Gereja Anglikan sebagai pengganti Katolik di Inggris. Dengan begitu, Raja Henry bisa menceraikan Catherine dan menikah dengan Anne Boleyn di tahun 1533. Keputusan ini membuat hubungan antara Mary dan Raja Henry memanas. Mary dipisahkan dan dilarang untuk bertemu dengan ibunya. Tapi sifatnya yang keras kepala tetap membuat Mary berkomunikasi dengan Catherine secara diam-diam. Keadaan akan semakin memburuk bagi Mary, karena pada tanggal 7 September 1533, Ratu Anne Boleyn melahirkan seorang putri bernama Elizabeth. Dan karena takut akan masalah suksesi antara Mary dan Elizabeth, posisi Mary di garis suksesi kerajaan Inggris akan dicabut dan dijadikan anak tidak sah oleh Raja Henry. Tidak hanya itu, Mary juga akan dijadikan Maid of Honor Putri Elizabeth, pada dasarnya menjadi pelayan atau pembantu dari adik tirinya sendiri. Gelarnya sebagai Putri Mary of House Tudor juga akan dilepas oleh ayahnya dan hanya menjadi The Lady Mary. Hal ini semakin membuat Mary marah besar dan memiliki dendam mendalam terhadap Ratu Anne dan Elizabeth yang ia anggap sebagai perusak rumah tangga antara ayah dan ibunya. Pada periode ini, kesehatan mental Mary mulai menurun dan membuatnya gampang jatuh sakit karena depresi. Ia juga mulai lebih taat beragama. Di saat ayahnya menjadi Protestan, keyakinan Katolik Mary malah semakin kuat. Mary menganggap kalau perpisahan Inggris dari Gereja Katolik adalah dosa besar, bahkan dianggap bid'ah oleh Mary. Pernikahan antara Raja Henry dan Anne Boleyn juga tidak membuahkan seorang putra yang diinginkan Henry. Ratu Anne hanya bisa melahirkan Elizabeth saja. Karena itulah Raja Henry kembali mencari pengganti Anne Boleyn dan tertarik dengan pelayannya Anne Boleyn yang bernama Jane Seymour. Di tahun 1536, ibunya Mary, Catherine, meninggal dunia, membuat Mary kembali terpukul dan bersedih selama beberapa hari. Tapi keadaannya akan semakin membaik, karena pada tahun yang sama, Ratu Anne Boleyn dituduh melakukan perselingkuhan dan pengkhianatan terhadap negara. Ia dikurung di Kastil Menara London dan akan dieksekusi dengan cara dipenggal beberapa hari kemudian. Tuduhan ini diduga dilakukan oleh Raja Henry agar ia bisa menyingkirkan Anne Boleyn dan menikah lagi dengan Jane Seymour, pembantunya Ratu Anne. Henry menganggap Anne sudah tidak memiliki gunanya lagi karena tidak memberikan seorang putra mahkota. Dugaan ini diperkuat dengan Raja Henry menikahi Jane Seymour hanya beberapa hari setelah Anne Boleyn dieksekusi. Jane Seymour bersimpati dengan keadaan Mary dan menjalin hubungan yang cukup dekat dengan Mary. Dengan bantuan Jane, Mary berhasil berdamai dengan ayahnya. Mary bahkan mulai memaafkan adik tirinya, Elizabeth, yang sebelumnya ia benci, bersimpati karena Elizabeth telah kehilangan ibunya di saat baru berusia 5 tahun. Posisinya di dalam garis suksesi kerajaan juga dikembalikan.
Tapi kali ini di posisi kedua, karena pada tanggal 12 Oktober 1537, Jane Seymour melahirkan seorang putra yang sangat diinginkan Raja Henry. Putra itu dinamai Edward, menjadi pewaris resmi kerajaan Inggris. Di tanggal 28 Januari 1547, Raja Henry ke-8 meninggal dunia dan tahtanya diteruskan oleh Edward menjadi Raja Edward ke-6 yang baru berusia 9 tahun pada saat itu. Raja Edward ke-6 menderita tuberkulosis dan karena itu gampang sakit-sakitan. Karena Edward adalah Anglikan Kristen dan Mary adalah Kristen Katolik, Edward memutuskan untuk kembali mengeluarkan Mary dari garis suksesi kerajaan karena tidak ingin seorang ratu Katolik untuk duduk di tahta Anglikan kerajaan Inggris. Edward memberikan posisi pewaris kepada kerabatnya, Lady Jane Grey. Raja Edward ke-6 meninggal di tanggal 6 Juli 1553, hanya 7 tahun setelah naik tahta. Ia tentunya akan diteruskan oleh Lady Jane Grey yang baru berusia 16 tahun pada saat itu. Mary sendiri menganggap kalau tahta itu adalah hak miliknya dan mendeklarasikan dirinya sebagai ratu yang sah dari kerajaan Inggris, bukan Lady Jane Grey. Mary mulai mengumpulkan pendukung-pendukungnya, terutama pada kalangan Katolik yang merasa tertindas oleh reformasi yang dilakukan Raja Edward ke-6 yang menguntungkan aliran Kristen Anglikan. Dengan pasukan dan dukungannya yang berjumlah lebih dari 15.000 orang, Mary pergi ke London untuk mengklaim tahtanya. Sampainya di sana, pendukung dari Lady Jane Grey pun menyerah dan memberikan tahta kerajaan Inggris kepada Mary. Lady Jane Grey hanya berkuasa selama 9 hari sehingga dijuluki Ratu 9 Hari. Lady Jane Grey nantinya akan dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Mary secara resmi dinobatkan menjadi Ratu Mary pertama, Ratu Kerajaan Inggris dan Irlandia pada tanggal 1 Oktober 1553. Di usianya yang ke-37 tahun, hal pertama yang dipentingkan Ratu Mary setelah naik tahta adalah mencari suami dan dengan cepat melahirkan seorang pewaris untuk memperkuat posisinya. Karena Mary adalah ratu paling pertama yang secara resmi memimpin Inggris, banyak sekali ekspektasi dan kekhawatiran tentang kebijakan yang dilakukan Mary nanti. Misi utama dari Ratu Mary sendiri adalah pemulihan gereja Katolik di Inggris dan membatalkan reformasi Anglikan yang dibangun oleh ayah dan saudaranya. Karena Mary tidak memiliki anak, maka secara hukum pewaris Mary adalah adik tirinya, Putri Elizabeth. Elizabeth adalah penganut Kristen Anglikan dan karena itu Mary ingin cepat-cepat mendapatkan anak agar Elizabeth tidak menjadi pewaris tahtanya. Mary akan menikah dengan Pangeran Philip of Spain di tahun 1554. Philip sendiri nanti akan menjadi Raja Spanyol bersamaan dengan Raja pendamping Inggris. Pernikahan Mary ini diprotes dengan keras oleh kalangan bangsawan dan kaum awam yang takut kalau kerajaan Spanyol akan mengambil alih kekuasaan Inggris. Karena itu terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Sir Thomas Wyatt. Sir Thomas memimpin sekitar 3.000 pasukan pemberontak dan pergi ke London yang bertujuan untuk menggulingkan Ratu Mary. Untungnya pemberontakan itu berhasil dihentikan oleh sang ratu dan Sir Thomas Wyatt pun dieksekusi. Mary dihadapkan dengan tantangan keuangan besar di masa kekuasaannya. Pemerintahannya berusaha untuk mengatasi utang negara dengan restrukturisasi keuangan dan melakukan pajak baru. Meskipun beberapa hukum pajak dilakukan dan mendapatkan untung kecil, upaya ini tidak semuanya berhasil. Malah sebagian semakin mempersulit rakyat. Ratu Mary juga sering mempromosikan pengembangan navigasi dan kartografi untuk mencari jalur perdagangan baru yang diharapkan lebih menguntungkan dalam hal finansial. Ia mensponsori beberapa penjelajah untuk memulai perdagangan di benua Afrika, terutama di wilayah pantai barat benua tersebut. Masih banyak lagi reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Ratu Mary, yang sayangnya hanya kebijakan agamanya saja yang disoroti oleh sejarawan.
Untuk mengembalikan kekuasaan Gereja Katolik di Inggris, beberapa tindakan dan kebijakan dilakukan Mary, termasuk mencabut undang-undang yang mendukung reformasi Protestan yang telah dijalankan selama masa pemerintahan ayah dan saudaranya. Mary memberlakukan kembali sebuah kebijakan bernama Heresy Act yang secara harfiah berarti tindakan bid'ah. Kebijakan ini bertujuan untuk menindak dan menghukum mereka yang dianggap bersalah atas tindakan bid'ah atau menolak ajaran gereja resmi. Di mata Ratu Mary, Gereja Katolik adalah gereja resmi Kerajaan Inggris, bukan lagi Anglikan. Karena itu, beberapa pemuka agama Kristen Anglikan seperti Thomas Cranmer, Uskup Agung Canterbury, Hugh Latimer, Uskup Agung Worcester, dan Nicholas Ridley, Uskup Agung London, ditangkap dan diinterogasi kemudian dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Persekusi terhadap penganut Kristen Anglikan akan terus berlanjut selama masa pemerintahan Mary. Setiap orang yang dianggap sesat oleh Mary akan ditangkap dan dibakar hidup-hidup secara massal dan disaksikan secara langsung oleh penduduk. Dikatakan selama periode ini sekitar 300 orang meninggal di tangan Ratu Mary. Karena tindakan inilah Ratu Mary akan dijuluki Bloody Mary, julukan yang menggambarkan kekejamannya atas rakyatnya sendiri. Tentu saja kebijakan Ratu Mary ini membuat marah kalangan masyarakat. Citra Mary yang sebelumnya populer kini telah tercoreng. Pendukungnya sendiri juga mulai menjauhkan diri dari sisi sang ratu. Di bulan Mei tahun 1558, sang ratu jatuh sakit, kemungkinan karena kanker rahim atau kanker perut, yang juga menjadi alasan utama kemandulan Mary. Menyadari kalau waktunya telah dekat dan tidak memiliki anak, Mary pun terpaksa mengangkat saudari tirinya, Elizabeth, menjadi pewaris resmi tahta Inggris. Setelah terbaring sakit selama beberapa bulan, akhirnya pada tanggal 17 November tahun 1558, Ratu Mary pertama meninggal dunia di usia 42 tahun. Dan berakhirlah masa pemerintahan 5 tahun dari Ratu Mary. Ia dikuburkan di Westminster Abbey di tanggal 14 Desember. Tahtanya pun jatuh ke pangkuan Elizabeth menjadi Ratu Elizabeth pertama, Ratu Inggris dan Irlandia. Dengan begitu berakhirlah pembahasan kita atas kisah ratu yang dijuluki The Bloody Mary ini. Jika ada tokoh bersejarah yang kalian ingin saya bahas, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.